Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa alhimna rushdana. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Ibu, mari kita melanjutkan pengajian kitab Asmaul Husna, halaman berapa ini? 6. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya latifu ya alimu, Allahu ya raufu ya hakimu, Allahu ya tawwabu ya halimu, Allahu ya wahhabu ya karimu, abnal ula waj'al itanatuna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya raufu. Ar-Rauf, antara asma Allah adalah Ar-Rauf. Rauf itu Ar-Ra'fah. Saya mengartikannya dengan maha mengasuh. Sebab apa? Ra'fah itu syiddatur rahmah, lebih dari sekedar mengasihi, menyayangi. Tidak sekedar mengasihi, menyayangi, lebih dari itu. Itulah Rauf. Ya, zat yang banyak sekali mengasihi, menyayangi. Dan itu pada saya ya mengasuh, ya. Orang itu mengasuh, nggak ingin orang yang diasuh itu dalam bahaya. Ini Rauf. Allah, zat atau asma Allah adalah Ar-Rauf, memberi pengertian Allah itu al-muta'attif 'alal mudznibin bitaubah. Zat yang memberi belas kasihan kepada orang yang banyak dosanya dengan cara memberikan taubat. Ini Rauf. Wasatri ayubihim, dan menutup cacat-cacat mereka. Ini Rauf. Demikian juga Ar-Rauf adalah al-mukhaffif an ibadihi bi'adami tahmili iyahum minal ibadat. Jadi zat yang memberikan keringanan kepada hambanya di dalam melaksanakan ibadah. Ini adalah Ar-Rauf. Dengan cara hambanya tidak diberikan beban-beban yang berat dan bahkan melebihi kemampuannya. Ini adalah Ar-Rauf. Jadi bedanya dengan sifat Rahim, ya, Rauf ini lebih khusus. Dia belasnya ini lebih daripada Rahim, daripada sifat rahmah.
Bedanya bagaimana? Kalau dibedakan begini Bapak, kalau rahim atau rahmah itu diberikan belas kasihan, tetapi barangkali sebelum diberikan belas kasihan, orang yang diberikan belas kasihan itu tidak enak duluan. Ada tidak enaknya, ada sakitnya, ada enggak enaknya lah pokoknya. Ini oleh karena itu kemudian diberi kasih sayang sehingga dia kemudian jadi enak. Kalau ra'fah, rauf, ini dia diberi belas kasihan dan dia tidak diberi sesuatu yang tidak menyenangkan, diberikannya sesuatu yang menyenangkan terus. Ini namanya rauf. Jadi kalau rahmah ini barangkali orang yang diberi belas kasihan tuh sempat tidak enak duluan. Oleh karena itu orang mati itu disebut almarhum, orang yang di belas kasihani, bukan almaruf, bukan. Dia orang yang almarhum. Sebab sing jenenge mati meskipun itu nanti enak, itu loro, orang enak. Kalau ada orang wahing apa Pak? Bersin. Dia bilang alhamdulillah. Apa jawabnya? Yarhamukallah. Semoga Allah memberikan belas kasihan. Belas kasihan ini sesudah apa? Sesudah wahing. Dan wahing itu sesuatu yang kadang itu wahing itu digeguyu orang, gak enak. Wahing itu kadang gak enak, namanya wahing itu. Meskipun sesudah wahing apa? Bersin itu penyakitnya itu pada keluar, diberi enak. Ini wahing. Ini oleh karena itu doanya yarhamukallah. Jadi kalau ingin membedakan antara rahmat dengan ra'fah, rahim dengan rauf, kalau rahim zat yang memberi belas kasihan, tetapi belas kasihannya itu barangkali sebelumnya ada tidak enaknya duluan. Tapi kalau rauf ini memberi belas kasihannya itu terus enak terus. Ini rauf. Paham nggih? Ini gambarannya begitu. Allah yang rauf, bapak-bapak ibu yang kami hormati, Allah yang rauf, mempunyai asma rauf, memberi pengertian Allah yang menolong. Orang mukmin melakukan amal-amalnya, amal-amal saleh, memberikan pertolongan, membuat mereka nyaman ketika melakukan amal saleh. Ini Allah yang rauf. Allah yang rauf, Allah yang menerima ibadahnya orang meskipun orangnya itu banyak salahnya, orangnya itu banyak dosanya. Ar-Rauf diterima, tetap diterima. Ini nama Allah Ar-Rauf. Saking sifatnya itu adalah menerima meskipun orang salah, ngamalnya tetap diterima. Beda kali Rauf yang ini. Kalau orang itu kadang sudah pernah berbuat salah dititeni, wis aku moh nek karo kowe rasudi. Nah ini wong. Tapi kalau Gusti Allah itu tidak seperti itu. Jadi meskipun orang itu ngerti dosane akeh bulan baleni, Gusti Allah tetap nerima amal-amal kebaikannya. Ini sifat dari Allah yang Rauf. Apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu dari nama Allah? Apa yang bisa kita teladani dari nama Allah yang Rauf? Kita bisa meneladani dengan cara satu. Kalau memberikan beban kepada anak atau anak buah, kepada buruh, itu tidak boleh beban-beban yang keterlaluan, yang melebihi kemampuan dia. Sebagaimana Allah tidak memberi kita beban, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak memberi beban kita yang kita sulit atau kita nggak enak. Kita tetap nyaman melakukan ibadah karena yang kita lakukan itu biasa. Meskipun puasa, tetapi puasanya kita ini diberi batas yang nyaman lah.
Bahkan kalaupun orang tidak puasa tidak apa-apa, tapi dengan kemudian diberi prosedur, umpamanya membayar fidyah. Ini cara-cara Allah memberikan ibadah tetapi yang tidak menyulitkan. Yang nomor 2, apa yang bisa kita ambil teladan dari nama Allah Ar-Rauf adalah memberi kebaikan, memberi maaf, bahkan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang berbuat, yang pernah nakal kepada kita, yang pernah berlaku aniaya kepada kita. Ini oleh karena itu berat, angel. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangendikan, ahsin ila man asaa ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang meskipun dia berbuat buruk kepadamu. Ini berat, ini sulit. Ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Karena itu Quran menyebut Kanjeng Nabi itu Rauf. Laqad ja'akum fi rasulillahi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufun. Nah, jadi Allah sendiri menyebut Kanjeng Nabi itu Rauf. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang dulunya menyakiti Nabi, dulunya memusuhi Nabi, tetapi kemudian masuk Islam, enggak kemudian dia benci, kemudian Nabi membenci, enggak, dimaafkan. Ya, orang-orang yang pernah memusuhi, menyakiti Nabi itu dimaafkan oleh Nabi, bahkan dinyatakan sebagai sahabat, sebagai saudara. Nah, oleh karena itu kebesaran hati Nabi itu diganjar oleh Quran. Allah menyebut Kanjeng Nabi Raufun, orang yang mau memaafkan meskipun orang yang pernah menyalahi beliau. Allahu ya Hakim. Al-Hakim, antara nama Allah adalah Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Bijaksana itu apa, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati? Bijaksana itu adalah wasi'ul ilmi. Orang yang bijak, orang yang punya ilmu yang luas, orang yang punya ilmu yang banyak, ngerti kabeh. Alimul wujud, ngerti dengan yang ada, semuanya tahu. Artinya orang yang ilmunya banyak. Ini hakim. Orang mau menjadi bijak dia harus ngerti. Nomor 1. Yang kedua, bukan hanya ngerti, tapi juga layaf alu illa ma huwa sahih makbul. Dari yang dia tahu dia kemudian bertindak sesuai dengan yang dia ketahui, dengan tindakan yang benar dan tindakan yang masuk akal. Ini namanya bijak. Orang itu tahu dan orang itu kemudian melakukan melaksanakan atau menindaklanjuti apa yang dia ketahui itu dengan tindakan-tindakan yang benar, yang sahih dan yang masuk akal. Ini namanya hakim. Allah disebut atau menyebut dirinya dengan Al-Hakim, sebab Allah itu zat yang maha tahu, Al-Ali, dan juga Allah itu ngerti dengan semua yang menjadi latar belakang pengetahuannya. Allah yang mengetahui apa yang jadi akibat dari ilmunya. Ini Allah. Oleh karena itu disebut zat yang maha bijak. Jadi Allah dengan ilmunya, Allah memperlakukan makhluknya dengan perlakuan yang benar, perlakuannya itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan, dengan akal. Ini namanya Al-Hakim. Quran, bapak-bapak, ibu, disebut dengan Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kenapa Quran disebut Hakim?
memiliki sifat hakim. Sebab apa? Sebab Quran itu ungkapannya indah. Quran itu hakimun fi tasyri'ati, di dalam memberikan pengajarannya, memberikan ajaran-ajarannya itu dilakukan dengan bijak. Hakimun fi amrihi wa nahyihi. Quran bijak ketika memberikan perintahnya, juga ketika memberikan larangannya. Nah, ini antara kenapa Quran juga disebut hakim, bijak. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, orang yang bisa, orang yang diberi kebijakan oleh Allah, ini orang yang beruntung sekali. Allah paling pangandikan, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah yu'til hikmata may yasha, Allah memberi hikmah, kebijaksanaan, wisdom kepada orang yang dia kehendaki, siapapun yang dia kehendaki. Jadi kita bisa menjadi orang yang bijak. Dan siapa yang diberi kebijakan, maka berarti dia diberi kebaikan yang banyak sekali. Nah, bagaimana kita menjadi bijak? Agar bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, agar kita menjadi bijak, kita bisa semua ini. Maka yang harus kita lakukan, kalau kita menemui sesuatu, kita harus tahu betul apa yang menjadi pengetahuan kita ini. Dan kemudian sebelum kita komentar, sebelum kita berbuat sesuatu, harus dipikir dulu benar-benar apa akibatnya gimana. Ini nanti, jadi kalau mau melakukan sesuatu, dilihat dulu, diobservasi dulu betul. Ojo meng kesusu, kesusu ngomong gerusak-gerusu dak. Ini, jadi untuk menjadi bijak kita bisa semua. Dengan cara apa? Berlaku hati-hati terhadap pengetahuan kita. Ojo waton, gampang ngomong, gampang bertindak, gampang gerusak-gerusu dak. Ini, jadi dipikir dulu, direnungkan dulu, dimatangkan dulu, baru kemudian memberi keputusan. Juga bapak-bapak, ibu-ibu, kita juga bisa memberi atau mengambil teladan dari sifat Allah atau namanya nama Allah yang hakim adalah kita banyak bersyukur karena Allah memberikan ajaran berupa Islam, agama ini dengan bijak. Apa yang ada dalam agama ini sesuai dengan apa yang jadi tuntutan kita secara personal manusia, baik dari segi tenaganya, baik dari segi pemikirannya, baik dari segi emosionalnya, sesuai semua dengan kita sebagai manusia. Ini agama ini. Jadi Allah betapa bijaknya dengan memberikan pengajaran Islam. Ini antaranya. Oleh karena itu kita sepatutnya banyak bersyukur kepada Allah. Yang ketiga adalah At-Tawwab. Allahu ya Tawwab. At-Tawwab itu adalah banyak memberi taubat atau banyak menerima taubat. Jadi sifatnya Allah ini sifat sighat mubalaghah. Jadi apa? Banyak yang diberi itu banyak. Jadi Allah itu alladzi yatubu ala ibadi, zat yang memberi taubat kepada hamba yang mau bertobat. Allah itu memberi maaf, ghafiri dzambi, qabili taubati. Allah itu menerima taubatnya hamba siapapun. Dan ini bukan sekali. Sifat Allah nama Allah itu bukan taib. Kalau taib sekali tok memberi tobat, tapi namanya Allah ini apa? Tawwab. Pakai sighat mubalaghah. Maknanya apa?
memberi banyak tobat. Maknanya apa? Nggih, umpamanya jenengan tobat sekarang, besok delewer meneh. Ya, nakal meneh, maksiat meneh, terus tobat meneh diterima meneh ning Gusti Allah. Delewer meneh diterima meneh ning. Iki bedane kita dengan Gusti Allah. Nek awake dhewe ndelok wong ping pindho, ping telu kandhane ngeyel, wis kono. Lah, ini nek awake dhewe. Tapi nek Gusti Allah tawab. Nrimone tobat ki terus. Ya, ora apa-apa. Meneh, ya, nah sesuk baleni neh ya. Ya Allah. Ki lho Gusti Allah dhewe niki lho. Seneng napa mboten kalih Gusti Allah sing konten iki? Sing pol raditu billahi robba. Senenge pol duwe Gusti Allah. Nggih, salah meneh tobat neh kapok lombok. Alhamdulillah. Niki bapak-bapak. Nggih. Niki Gusti Allah sing tawab, nggih. Lan nggih sifat Gusti Allah sing tawab ngeten niki kudune wisine nas ya ora dimanfaatke lah. Sesuk salah meneh. Nggih. Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih dingendikake dening Gusti Allah. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Allah memberi tobat kepada Kanjeng Nabi. Nabi durung sedo wis tak tampa tobatmu. Masya Allah. Sebabnya napa, Pak? Mboten. Kanjeng Nabi niku saben dina minimal ping 70 niku istighfar, njaluk ngapura. Ini Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek awake dhewe pira njaluk istighfar? Awake dhewe ping pira tobat, Pak? Sedina mboten mesti. Kadang la haula wala quwata illa billah. Padahal bapak-bapak ibu-ibu, tobat itu wajib. Nggih. Dadi nek salah ya kudu terus njaluk ngapura. Sebab bahayane wong sing ora tobat dingendikake Gusti Allah, tiyang niku disebut zalim. Nggih. Gusti Allah ngendikan, "Wa man lam yatub faulaika humul zalimun." Wong sing ora gelem njaluk ngapura padahal salah, iku disebut wong sing zalim. Sini nasyu ayat. Dadi nek nggih sadar langsung, Pak, langsung njaluk. Jangan sampai kita terus berada dalam keadaan zalim, bahaya. Niki nggih. Lan Gusti Allah niku tawab. Maknane napa? Teladan yang bisa kita ambil adalah nggih, awake dhewe niku mboten angsal putus asa. Meskipun dosane akeh, njaluk ngapura meneh. Dosa meneh, ora apa-apa. Njaluk ngapura meneh. Ora ming dosa ben. Aja tekan bentok. Nek pas kuwi terus suul khotimah, Pak. Dadi wis ngrasa duwe dosa langsung njaluk ngapura, tobat. Niki sebab Gusti Allah Tawwab. Demikian juga yang bisa kita ambil dari nama Allah Tawwab, mestine bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita sudah diberi Allah sedemikian rupa, toleransi yang sedemikian rupa, maka kita pun sebagai pribadi nek ana wong njaluk ngapura ya mestine gampang ngekeki ngapura. Niki aja angel-angel nggih. Sebab Gusti Allah Tawwab, awake dhewe ya kudu iso meneladani gampang maring memberi maaf nggih. Mekaten bapak-bapak, ibu-ibu ingkang saged kita aturaken, mugi-mugi saged dipun pahami kanthi sae. Insyaallah binjang kita terasaken nakhtatim bil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.